Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah atau Ifatul Al-Mansurah. Masih menjelaskan tentang bagaimana manhaj mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bimbing dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepada mereka. Yang mereka adalah kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa tamasuk bil kitabi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Jamil Zainu beliau mendatangkan dalil yang keempat tentang perjalanan mereka orang-orang yang selamat ini. Setelah beliau mendatangkan dalil yang kemarin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Beliau mendatangkan tentang hadis iftiraqul ummah. Hadis perpecahan ummah. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala wa inna man kana qablakum min ahli kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan wa fi riwayatin ithnataini wa sab'ina firqatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian dari ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka itu terpecah belah menjadi apa? Menjadi 72 millah, menjadi 72 agama. Di dalam riwayat yang lain, mereka terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya agama ini, agama Islam. Dan di dalam riwayat yang lain, wa taftariqu ummati, sedangkan umatku akan terpecah belah, sataftariqu ala salatin wa sab'ina, akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Akan terpecah menjadi apa? 73 kelompok. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 itu berada di dalam neraka, dan satu mereka akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahia al-jama'atu, dia itu adalah merupakan al-jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini dengan sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan terpecah belah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Terus-menerus kalian itu akan menjadi orang yang ikhtilaf. Terus-menerus kalian itu akan menjadi orang yang terpecah belah, kecuali mereka, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan rahmat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku akan apa? Akan melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan tentang yang namanya iftiraq dan ikhtilaf ini jauh-jauh ketika beliau masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan hidup. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang di hadis yang kemarin yang kita bahas, jalan keluarnya supaya kita selamat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu
kunci dari yang namanya selamat dari yang namanya perselisihan. Kemudian di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang 73 kelompok yang itu akan menjadi sebuah perselisihan di dalam agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 72 itu berada di neraka dan satu berada di dalam surga. Siapa yang satu ini? Ditanya oleh para sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka yaitu al-jamaah. Al-jamaah. Di dalam kitab yang ditaklif ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali yang disebut dengan al-jamaah. Beliau mengatakan waradatil ahbar as-sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ta'yini awsafil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah manhajan wa halan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dengan menunjuk sifat firqatun najiyah dan ta'ifah mansurah ini secara manhaj dan secara keadaan mereka. Bagaimana keadaan yang satu yang selamat dan masuk surga ini? Yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Yang kita diperintahkan untuk tamassuk biha, untuk berpegang teguh dengan yang satu itu supaya kita menjadi orang yang selamat. Kata beliau, ammal manhaj. Adapun manhaj mereka yang selamat itu faqad waradat salasatu alfadin bitahdidi malamihi. Ada 3 disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perjalanan mereka. Yang pertama, orang-orang yang mereka ini jamaah yang disebut oleh Rasulullah jamaah ini, mereka ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalanku dan para sahabatku. Ini jalannya mereka. Orang-orang yang mereka mengikuti apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Ini wahid tadi yang akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang mereka iltizam dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kebalikannya, mafhumnya, orang yang dia mengikuti Rasul, yang enggak bermaksiat kepada Rasul dan mengikuti jalannya para sahabat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah datang di dalam hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini gambaran yang pertama tentang siapa sebenarnya yang satu yang masuk ke dalam surga. Yang kedua, manhaj yang dijalani oleh mereka yang masuk surga ini apa? Al-jamaah. Al-jamaah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas dan Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma yang didatangkan oleh beliau di dalam kitab ini. Yang dimaksud dengan jamaah, siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang senantiasa melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jama'atun minas sahabah. Ya. Jadi mereka punya perjalanan sama, mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian yang ketiga, as-sawadul a'dham. Ini sebagaimana di dalam hadis Umamah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa hadhil alfadun nabawiyyatus sahihatu tattafiqu wa la taftariqu. 3 kalimat ini, kadang Rasulullah menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, kadang Rasulullah mengatakan al-jamaah, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sawadu al-a'dham. 3 ini yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Ini adalah kalimat yang senantiasa ittifaq. Satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan dan tidak ada apa? Iftiraq, tidak ada perselisihan. Kama bayyana dzalika al-Ajurri rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mustatab. Imam Al-Ajurri telah menerangkan di dalam kitabnya Al-Mustatab. Faqala, ketika beliau mengatakan apa? Tsumma innahu salawatullahi wa salamuhu su'ila. Rasulullah ketika ditanya, manin najiyah, siapa yang selamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ana alaihi wa ashabi. Di dalam hadis yang lain, as-sawadul a'dham. Di dalam hadis yang lain, wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Qultu ana, aku katakan, yaitu Imam Al-Ajurri, beliau mengatakan apa?
wa ma'aniha wahidatun insyaallah. Maknanya dari 3 lafaz itu satu. Maknanya dari 3 lafaz itu satu. Qala Abu Usama Al-Hilali. Abu Usama Al-Hilali mengatakan apa? Shadaqa wa birra, benar dan baik. Fal amru kama qol, dan perkaranya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ajuri, 3 lafaz tersebut maknanya satu. Kata beliau, kenapa? Li'anna hadhihi ta'ifatal mansurah hiyal jamaah. Karena ta'ifah mansurah ini adalah jamaah. Li'annal jamaah ma wafaqa 'alal haqqi walau kunta wahdak. Karena yang namanya jamaah itu yaitu ketika engkau sesuai dengan sunnah meskipun engkau sendiri, disebut jamaah. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim sendiri tapi sesuai dengan kebenaran, Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ummah. Kayak umat yang besar, kayak jamaah yang banyak. Gitu. Ketika Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah, padahal Nabi Ibrahim itu sendirian, berdiri sendiri, dakwah sendiri. Tapi apa? Ketika sesuai dengan al-haq, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikatakan sebagai ummah, sebagai seorang yang dia punya jamaah yang banyak, ummah. Kama arrafaha sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau mendefinisikan al-jamaah. Apa itu jamaah? Al-jamaah itu ma wafaqa 'alal haq walau kunta wahdak. Meskipun kita sendiri, kalau kita sesuai dengan kebenaran, maka kita adalah al-jamaah. Kemudian kata beliau, An Amr ibn Maimun rahimahullahu taala qala qadima alaina Mu'adz bin Jabal ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a hubbahu fi qalbi falazimtuhu hatta waraituhu fi turabi bisyam. Thumma lazimtu afqahan nasi ba'dahu Abdullah ibn Mas'ud fadhakara yawman indahu ta'khiru shalah an waqtiha faqala sallu fi buyutikum waj'alu salatakum sabahah. Kata Amr ibn Maimun, beliau mengatakan datang kepada kita itu Mu'adz bin Jabal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a hubbahu fi qalbi, dan aku begitu cinta sama Mu'adz bin Jabal ini, kata Amr ibn Maimun. Akhirnya apa? Falazimtuhu, aku membersamainya sampai aku itu tidur bareng bersama beliau. Gitu. Ketika apa? Ketika ke negeri Syam. Maka apa? Tsumma lazimtu afqahan nasi ba'dahu Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian aku melazimi orang yang paling faqih setelahnya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian pada suatu hari ada disebutkan takhirus shalah, dari waktunya. Maka beliau mengatakan sallu fi buyutikum waj'alu salatakum sabah. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian dan jadikan salat-salat kalian itu adalah apa? Tasbih. Maka Amr ibn Maimun ini mengatakan faqila li Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, wa kaifa lana bil jamaah? Terus bagaimana bagi kita jamaah tersebut? Apa yang dikatakan? Faqala li ya Amr ibn Maimun, inna jumhurul jamaati hiya allati tafaraqal jamaah. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan apa? Kepada Amr ibn Maimun, sesungguhnya kebanyakan jamaah, kebanyakan orang itu adalah yang mereka tufarikul jamaah, yang mereka justru malah apa? Menyelisihi jamaah. Innamal jamaah, yang disebut jamaah itu apa? Ma wafaqa ta'atillah ta'atallah wa in kunta wahdak. Karena sesungguhnya yang disebut jamaah itu apa? Itu adalah orang yang menetapi kebenaran atau ketaatan kepada Allah meskipun engkau sendirian. Itu sudah disebut dengan apa? Disebut dengan jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud ini yang sesuai dengan maknanya di dalam Al-Qur'an apa? Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka apa? Maka akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya jumhurul jamaah, kebanyakan orang justru malah apa? Tufarikul jamaah. Justru malah mereka itu menyelisih yang namanya jamaah kebenaran. Ya, menyelisih yang namanya apa? Al-jamaah, yang itu adalah merupakan apa? Kebenaran. Oleh karenanya jamaah disebut jamaah itu
kalau jamaah tersebut itu sesuai atau menetapi yang namanya kebenaran. Meskipun apa? Meskipun itu cuma satu orang. Waqad naqalahu al-allamatu Abu Syamah muhtajjan bi ala qawlihi wa haythu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattibaihi wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran. Dan ini telah dinukilkan dari Al-Allamah Abu Syamah ketika beliau berdalil dengannya ketika datang sebuah perkara untuk senantiasa menetapi jamaah, dan yang dimaksud dengan jamaah itu adalah merupakan menetapi atau membersamai kebenaran dan senantiasa mengikutinya, meskipun yang mengikutinya itu sedikit, ikhwan. Meskipun yang mengikuti kebenaran itu selalu dikit, qalil. Sedangkan yang menyelisihinya banyak. Kita ini subhanallah kadang itu takut terhadap sesuatu yang sedikit. Takut gak punya teman. Ya. Kalau kita yakin itu adalah merupakan sebuah kebenaran, maka apa? Ikuti. Tanpa harus kita melihat apa? Melihat orang lain. Yang dimana terkadang kebanyakan orang seperti yang Allah katakan apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita mau mengikuti kebanyakan orang, justru malah apa? Menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal haqqal ladzi kanat 'alaihi al-jama'atil ula minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhu wala nadhara ila kathrati ahli al-batil ba'dahum. Karena kata beliau kebenaran itu adalah yang keberadaannya sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan para sahabat itu berada di atasnya, dan jangan pernah melihat apa? Banyaknya ahlul batil yang bersama mereka. Jadi melihat kebenaran itu jangan melihat apa? Jangan melihat kasroh. Belum tentu yang banyak itu apa? Benar. Akan tetapi kebenaran itu timbangannya apa? Sesuai enggak dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Meskipun apa? Yang mengikutinya itu sedikit. Meskipun yang mengikutinya itu hanya segelintir orang. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Qur'an, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut dengan al-jamaah. Kemudian qala Imam Ibnu Hibban beliau menjelaskan al-amru bil jamaah bilafdil umumi wal muradu bihi al-khas. Perintah untuk berjamaah ini perintahnya umum, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus. Kenapa? Li'annal jama'ata hiya ijma'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan jamaah itu apa? Ijma'u ashabi Rasulillah, kesepakatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lazima ma kanu alaihi, maka barang siapa yang melazimi apa yang mereka berada di atasnya, wasyadda amman ba'dahu lam yakun bisyakin lil jamaah wala mufarikun laha. Maka barang siapa yang dia melazimi apa yang para sahabat itu berada di atasnya, dan dia meninggalkan orang-orang yang setelahnya, maka itu tidak dianggap bermaksiat kepada apa? Kepada jamaah, dan tidak dianggap sebagai orang yang menyelisihi jamaah. Wa man syadda anhum wa tabi'a man ba'dahum kana syaqqan lil jamaah. Dan barang siapa yang meninggalkan para sahabat dan mengikuti orang-orang setelahnya, maka mereka telah bermaksiat kepada al-jamaah, yaitu para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jamaah itu, kebenaran itu kepada mereka, ghairu sabilil mu'minin, jalannya orang-orang beriman yang mereka itu adalah para sahabat. Wal jama'atu ba'da sahabahum aqwamun istama'a fihimuddin wal aqlu wal ilmu. Dan jamaah setelah sahabat, siapa mereka? Mereka adalah kaum yang terkumpul di dalamnya agama, akal, ilmu, walazimu tarkal hawa, dan mereka senantiasa melazimi untuk meninggalkan hawa nafsu, fimahum, yang ada pada mereka, wa in qallat a'daduhum, meskipun jumlah mereka itu adalah sedikit. Maka ini wa qadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita cintani wasabuna finnar, 72 kelompok itu ada di dalam api neraka, dan satu itu berada di dalam surga, maka apa? Ilzamil jamaah. Maka hendaknya seseorang itu berusaha untuk apa? Untuk mengejar jamaah.
Sekarang pertanyaannya, Ikhwan, mereka ini yang masuk ke dalam 72 kelompok ini, mereka itu masuk ke dalam neraka sesat kan? Sesat atau enggak? Sesat. Nah, kesesatan mereka itu ya bertingkat-tingkat. Ada kesesatan mereka yang hingga akhirnya kekal di dalam neraka, dan ada yang mereka masuk ke dalam neraka cuma nyicip. Gitu. Cuma nyicip. Mereka yang 72 ini juga masih muslim. Gitu. Juga masih muslim. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam neraka bukan berarti mereka itu kekal di dalam neraka. Gitu. Mungkin saja mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang di situ menyelisih al-jamaah sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Tapi apa? Tapi mereka adalah orang-orang yang apa? Adalah orang-orang yang mereka masih menjalankan ketaatan kepada Allah, masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Rasulullah mengatakan sab'una finnar, 72 kelompok itu di neraka, bukan terus berarti mereka itu adalah kekal di dalam neraka. Bukan berarti mereka kekal di dalam neraka. Dan ini pernah dibahas panjang lebar tentang pembahasan ini. Dan ini menjadi sebuah perdebatan yang begitu luar biasa, perselisihan yang begitu luar biasa di antara kalangan para ulama. 72 kelompok, sebagian sampai apa? Mentahdid. 72 kelompok ini apa saja? Gitu. 72 kelompok ini apa saja? Itu sebagian sampai mentahdid. Ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, dan kelompok yang bermacam-macam. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang selamat. Kita berusaha untuk menjadi firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, yang mereka senantiasa lazimul jamaah, ay lazimul haqq, senantiasa membersamai kebenaran. Kemudian kata beliau, kullu ma yukhalifu jama'ata ahli sunnah fahuwa khata'. Seluruh yang menyelisihi jamaah ahlu sunnah, maka dia salah. Ma indana illa jama'atun wahidah. Tidak ada di sisi kita kecuali kebenaran yang satu. Hum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah merupakan ahlu sunnah wal jamaah. Wa ma khalafa hadhil firqata fahuwa mukhalifun liman hajir rasul. Maka barang siapa saja yang menyelisihi firqah ini, maka dia menyelisihi manhaj atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqulu, kami katakan, kullu man khalafa ahlus sunnah wal jamaah fahuwa min ahlil ahwa. Maka kami katakan seluruh yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, maka dia apa? Ahlul ahwa. Mereka itu adalah merupakan ahlinya hawa nafsu yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Wal mukhalafatu takhtalifu fil hukmi wat tadlili au bit takfiri hasba kibriha wa saghriha. Ini yang ana maksudkan. Gitu. Jadi al-mukhalafat, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kelompok-kelompok yang begitu banyak ini takhtalif, berbeda-beda di dalam apa? Di dalam hukum, di dalam menyesatkan, di dalam mentakfirkan, sesuai dengan apa? Besar dan kecilnya. Jangan kita ini ahlussunnah wal jamaah, selain kita finar. Oh, ini yang garai dakwah ruwet nih. Kita harus paham urusan tadlil, urusan tahkim, urusan takfir. Ini siapa kita yang mau kita menghukumi bahwasanya dia bukan ahlussunnah finar. Begitu mudahnya kita mengucapkan apa? Mengucapkan orang lain itu di dalam neraka. Enggak. Berusahalah kita itu mengetahui hadis ini bukan untuk mentahkim. Gitu. Kita ini kadang lucu. Gitu. Ngetahui hadis 72 kelompok di neraka, 1 di surga, harusnya apa? Kita itu mencari yang satu, berusaha selamat, gitu. Tapi malah sebaliknya. Kita itu tahu hadis ini tujuannya malah itu apa? Untuk duding. Oh, itu binar. Lo ngawur. Gitu. Justru hadis ini diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya kita cari yang satu ini loh, yang jamaah yang selamat ini. Bukan untuk apa? Bukan untuk menghakimi yang lain. Mereka punya perjalanan sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita pantas enggak disebut sebagai tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Kita pantas enggak disebut dengan al-jamaah. Kita pantas enggak disebut dengan sawadul a'zam. Ini yang harus kita kejar, bukan untuk apa? Kita ini belajar ilmu, bukan untuk kita amalkan kadang.
Tujuannya cuma untuk apa? Untuk menghakimi orang lain. Padahal hadis yang disampaikan oleh Rasulullah harusnya menjadikan kita apa? Berhati-hati. Harusnya menjadikan kita, saya bagaimana sih ma'ana alihi washabi? Bagaimana sih wafaqul jamaah? Bagaimana ciri-ciri asawadul a'dham? Itu yang harus kita kejar. La yajuzu lil insan an yukhalital mukhalifina illa ala wajhin fihi faidatun syar'iyyah. Dan enggak boleh bagi seseorang untuk apa? Campur dengan orang-orang yang mukhalif kecuali apa? Di situ ada faedah syar'i. Min da'watihim ilal islami as-sahih. Untuk mendakwahi mereka kepada Islam yang benar, wa tawdihil haqqi lahum, dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, la'allahum yarji'un, siapa tahu mereka mau kembali. Fala yakunu illa lil ulama aw litullabil ilmi al mutamakkinin minal aqidati shahihah wa minas sunnati wa manhajis salafis saleh. Kata beliau apa? Dan ini itu tidak bisa dilakukan kecuali siapa? Ulama. Ini tidak bisa dikerjakan kecuali siapa? Ulama. Tulabul ilmi al mutamakkinin, para penuntut ilmu yang mutamakkin, yang punya akidah yang benar, yang sesuai dengan manhaj para salafus saleh. Wa illa fala, kalau kita ulama enggak, penuntut ilmu enggak, enggak usah ruwet-ruwet, kita ngajak debat sana, ngajak debat ini, kemudian kita katakan dia dolal, kita katakan dia nar, kita katakan dia termasuk di antara 72 kelompok, terus sopo kita, gitu. Itu malah selamat aja, gitu. Enggak usah ruwet. Ya. Apalagi dengan banyaknya youtuber itu, yang baru-baru gitu, macam-macam gitu. Kon menuntut ilmu raiso, maca kitab petak-petak, hafalan ndak punya. Allah Akbar, merusak dakwah ndak karu-karuan. Ndak pernah dibangun, dikasih nasihat. Subhanallah. Ini ruwetnya orang yang dia enggak punya apa? Yang enggak punya ilmu. Dakwah dengan kejahilan, dakwah dengan semaunya sendiri, sembarangan. Akhirnya apa? Dakwah yang kena. Akhirnya dakwah yang rusak. Akhirnya bukan jamaah yang harusnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk wala taftariku, justru malah iftiraq dan iftiraq. Terus akhirnya perdebatan enggak ada henti-hentinya sampai saiki terus-terusan bantah dan terus semakin berkembang bantahan. Dan ini ikhwan, ini akibat apa? Ya akibat kejahilan tadi. Bagaimana manhaj Ahlussunnah di dalam apa? Di dalam meniti jalan kebenaran tadi. Bagaimana seseorang illa wahidah tadi yang masuk ke dalam surga harusnya seperti apa? Itu yang harus dititi, yang harus diikuti, yang harus dijalani perjalanan mereka. Wallahu a'lam. Maka kata beliau, kullu man khalafa ahlas sunnati wal jamaah yadkhulu fil ithnataini wa sab'ina firqah. Semua yang menyelisih Ahlussunnah wal jamaah di dalam prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidahnya, prinsip-prinsip Ahlussunnah di dalam beragama, maka dia termasuk di antara 72 kelompok. Kadang orang subhanallah ditanya prinsip-prinsip Ahlussunnah wal jamaah aja enggak mudah. Prinsip Ahlussunnah wal jamaah di dalam asma sifat seperti apa? Enggak paham. Prinsip Ahlussunnah wal jamaah di dalam iman qada dan qadar, enggak paham. Prinsip Ahlussunnah wal jamaah tentang asma wa sifat, enggak mudah. Prinsip Ahlussunnah wal jamaah tentang kalamullah, enggak paham. Prinsip Ahlussunnah wal jamaah tentang sahabat, enggak paham. Kemudian dia cuma, ini enggak sesuai dengan Ahlussunnah, ini enggak sesuai dengan Ahlussunnah. Ngerti ini tekan dia enggak sesuai dengan Ahlussunnah. Orang yang ada pada Ahlussunnah saja dia belum belajar. Makanya para ulama itu kan nulis akidah wasitiyah. Itu kan prinsip-prinsip Ahlussunnah. Lum'atul i'tiqad. Itu adalah merupakan prinsip-prinsip Ahlussunnah. Nulis kitab-kitab tentang Takmuriyah, akidah Thahawiyah, itu semua kan prinsip-prinsip Ahlussunnah yang diajarkan mana sih pondasi-pondasi yang di situ kalau menyelisih Ahlussunnah dalam perkara tersebut, maka apa? Bisa masuk ke dalam 72 kelompok ini. Karena Ahlussunnah itu punya pondasi, Ahlussunnah itu punya prinsip, Ahlussunnah itu punya hal-hal yang itu sudah menjadi kesepakatan. Kalau ada yang menyelisih itu, maka apa? Maka dia bisa masuk ke dalam kelompok 72 tadi. Terkadang baru menyelisihi bukan di masalah prinsip sudah dikatakan apa? Dikatakan sesat. Padahal bukan termasuk di antara prinsip Ahlussunnah wal jamaah. Para sahabat dahulu, para sahabat, saya kasih contoh. Para sahabat itu berselisih. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu prinsip atau bukan? Hah? Melihat Allah itu prinsip atau bukan?
prinsip orang yang dia tidak meyakini Allah itu nggak dilihat, maka apa? Dia bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi terjadi khilaf di antara Aisyah sama Ibnu Abbas. Terjadi khilafnya apa? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj itu melihat Allah? Itu melihat Allah. Ini khilaf kuat di antara Abdullah bin Abbas sama Aisyah radhiyallahu taala. Yang satu mengatakan Rasulullah melihat Allah. Yang satu melihat enggak, Rasulullah itu enggak melihat Allah, tapi melihat nur, cahaya. Itu apa? Khilaf yang begitu luar biasa kuat di antara para sahabat. Menyesatkan satu dengan yang lainnya. Saling menyesatkan. Woi, kamu sesat, kamu enggak. Yang satu menyesat, enggak. Tapi apa? Mereka paham bahwasanya ini adalah merupakan cabang dari prinsip. Prinsipnya sendiri mereka sama. Bahwasanya Allah itu dilihat di mana? Di akhirat. Tapi di dunia mereka berselisih. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa lihat di dunia? Nah, ini perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Akhirnya apa? Tidak mentadlil, tidak membid'ahkan, tidak mendolalkan satu dengan yang lainnya. Meskipun mereka apa? Meskipun mereka berselisih, paham bahwasanya apa? Yang diperselisihkan itu bukan prinsipnya, tapi apa? Cabang dari prinsip. Cabang dari prinsip tersebut. Kadang kita itu nggak bisa memahami mana yang prinsip, mana yang cabang. Kadang yang cabang kita anggap prinsip, yang prinsip kita anggap cabang. Akhirnya apa? Ya nggak karu-karuan. Itu terus yang dipermasalahkan. Makanya butuh untuk thalabatul ilm, butuh untuk menuntut ilmu. Wa yakunu lahu minadz-dzammi wal uqubati biqadri mukhalafatihi. Sehingga mereka akan mendapatkan celaan dan akibatnya uqubah, balasan sesuai dengan seberapa besar dia menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin kulluhum finnari illa millatun wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu ma ana alihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani fi sahihihi Al-Jami'. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Jami'. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang telah disampaikan oleh beliau di dalam satu hadis ini tentang hadisul iftiraq. Tentang hadis yang menunjukkan tentang perpecahan yang terjadi di umat Nabi Muhammad SAW yang harus betul-betul kita pahami. Yang harus kita pahami, memang umat ini terpecah. Tapi perpecahan tersebut tidak menjadikan kita justru malah sibuk cari orang yang pecah. Bukan sibuk untuk menyalahkan yang pecah. Tapi apa? Hendaknya seseorang itu sibuk untuk mencari wahidatan yang selamat tadi. Bagaimana kita menjadi orang yang selamat, bagaimana kita menjadi orang yang ditolong, supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa kita ambil sedikit ini bermanfaat bagi kita semua karena sudah mau maghrib. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.